Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia dengan menciptakan mereka dalam rupa terbaik dan paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-70. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surat At-Tin ayat ke-4. Maksudnya, manusia itu bisa berjalan tegak di atas dua kakinya, bisa makan dengan dua tangannya. Sementara makhluk lain seperti binatang misalnya, mereka berjalan dengan 4 kaki dan makan dengan mulut. Allah Azza wa Jalla juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan ketiga organ itu, manusia bisa memahami segala sesuatu, membedakan antara urusan duniawi dan ukhrawi, bisa mengetahui manfaatnya, kekhususannya, dan bahayanya. Seyogyanya, seorang manusia menyadari kemuliaan ini yang hanya diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjaga dirinya agar tidak meniru gaya-gaya binatang yang lebih rendah dibandingkan manusia, terutama saat melaksanakan sholat, yang merupakan kondisi termulia seorang hamba. Dalam hadis disebutkan perintah agar manusia tidak menyerupai semua binatang dalam gerakan-gerakan sholat. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin menoleh sebagaimana gaya musang menoleh, melarang duduk sebagaimana duduknya binatang buas, sujud dengan cepat sebagaimana cepatnya burung saat mematuk, dan lain sebagainya. Saat sholat, kaum muslimin bermunajat kepada Rabb mereka, di samping sholat juga sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Oleh karena itu, semestinya ketika melaksanakan sholat, ia menunaikannya dengan cara terbaik. Terlebih lagi, gerakan-gerakan yang menyerupai gaya binatang itu memiliki hubungan erat dengan ketidakkhusyuan pelaku. Bagaimana ia bisa khusyuk jika dalam melaksanakan sholat terburu-buru? Padahal, khusyuk dalam sholat termasuk perkara yang dituntut oleh agama. Khusyuk artinya tenang, tentram, tidak terburu-buru, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih kekhusyuan dibutuhkan berbagai usaha, antara lain dengan tidak menyerupai gerakan atau keadaan binatang saat menunaikan sholat. Bagaimanakah gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan binatang tersebut? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Larangan menghamparkan tangan seperti binatang buas. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seimbanglah di dalam sujud, dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan dalil larangan menghamparkan dua lengan pada waktu sujud, yaitu meletakkan dua lengan di tanah, lantai, atau tempat sujud. Sunnah Nabi SAW mengajarkan untuk mengangkat dua lengan ketika sujud, sedangkan yang diletakkan di tanah adalah dua tapak tangannya. Orang yang sholat dilarang melakukan itu, karena keadaan itu adalah keadaan atau sifat orang yang malas. Sementara orang yang sedang sholat dituntut berada dalam keadaan paling bersemangat dan menghindarkan diri dari semua keadaan yang menimbulkan kemalasan dalam semua rukun-rukun sholat. Di samping juga keadaan itu menyerupai binatang buas dan anjing adalah sesuatu yang tidak pantas bagi manusia yang telah dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla menyerupai binatang, apalagi dalam keadaan sholat. Larangan menoleh seperti musang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dengan 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, duduk ik'a seperti duduk ik'a anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh.
Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Allah senantiasa berada di hadapan seorang hamba ketika ia sedang sholat selama ia tidak menoleh. Jika ia menoleh, maka Allah berpaling darinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, perumpamaan orang yang menoleh di dalam sholatnya dengan pandangan mata atau hatinya ialah seperti seseorang yang dipanggil oleh seorang raja. Raja tersebut menundukkan orang itu di hadapannya, mulai menyerunya dan berbicara kepadanya. Namun pada saat itu, orang tersebut menoleh ke arah kanan dan kiri dari sang raja. Hatinya juga berpaling dari sang raja, sehingga ia tidak memahami pembicaraan sang raja. Maka, apakah perkiraan orang itu terhadap tindakan raja kepadanya? Bukankah tingkatan paling rendah, ia akan meninggalkan sang raja dalam keadaan dimurkai, dijauhkan darinya, dan jatuh martabatnya di hadapan sang raja? Larangan menoleh ini dikecualikan dengan beberapa hal jika dibutuhkan, seperti melirik dengan tanpa memutar leher, menolehnya imam kepada makmum karena suatu keperluan, dan meludah 3 kali ke arah kiri untuk menolak bisikan setan. Larangan sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Dari Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang sholat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika orang ini mati dalam keadaan ini, maka ia benar-benar mati tidak di atas agama Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ialah seperti orang lapar makan 1 biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak bisa mencukupinya. Larangan duduk iq'a seperti binatang buas. Dalil larangan ini ialah hadis yang telah disebutkan di atas, dan iq'a ini juga disebut dengan uqbatus syaiton. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dan beliau, Nabi Muhammad SAW melarang uqbatus syaiton, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Duduk iq'a dalam sholat itu ada 2 macam. Pertama, iq'a yang terlarang, yaitu cara duduk seperti binatang buas, kera, atau anjing. Cara duduk ini ialah dengan menegakkan kedua betis, menempelkan pantat ke tanah atau lantai, dan meletakkan kedua tangan di tanah atau lantai. Kedua, iq'a yang boleh, yaitu meletakkan pantat di atas 2 tumit pada waktu duduk di antara 2 sujud. Hal ini disebutkan dalam beberapa hadis. Larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW. Kami dahulu jika salam dari sholat, kami mengisyaratkan dengan tangan kami, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah SAW melihat kami, lalu beliau bersabda, mengapa engkau memberi isyarat dengan tanganmu? Seolah-olah ekor-ekor kuda yang tidak tenang. Jika seseorang dari kamu salam dari sholatnya, hendaklah ia menoleh kepada saudaranya, dan janganlah ia memberikan isyarat dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Kami sering melihat ada sebagian orang melakukan sholat ketika salam, ia membuka telapak tangannya ke arah kanan dan kiri. Perbuatan seperti ini termasuk di dalam larangan hadis ini. Sepantasnya, mereka mempelajari tata cara sholat dengan baik, supaya dapat melakukan sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara seiman, demikianlah sedikit keterangan tentang larangan menyerupai keadaan atau gerakan binatang di dalam sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.